Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One Sindion News TV. Mas Menteri, iya ini gimana? Kan kelihatannya masyarakat nunggu ya ketegasan pemerintah, ini gimana sih soal wisatawan asing yang berbuat onar di Bali? Pertama-tama kita ingin sampaikan terima kasih nih kepada netizen dan masyarakat Bali dan maupun masyarakat Indonesia secara luas yang aktif memposting jika ada pelanggaran dari wisatawan mancanegara yang overstay dan melakukan kegiatan-kegiatan terlarang seperti mengambil pekerjaan warga lokal atau juga melanggar aturan termasuk aturan lalu lintas. Jadi ini kelihatannya kayak banyak tapi sebetulnya ini kan karena efek media sosial. Dari total lebih dari 4,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini yang ditargetkan di Bali, kan kalau kita hitung dari total pelanggaran itu nggak sampai 1%, itu jumlahnya 0, sekian persen. Berarti mayoritas 99,9% dari wisatawan yang datang ke Bali dan destinasi lainnya di Indonesia ini adalah wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, memang ada yang melanggar aturan, ada yang quote unquote nakal. Itu harus kita tertibkan, kita harus tegas dan mengirim pesan yang jelas dan langsung bertindak lugas, memulangkan mereka, dan kalau ada yang melakukan tindak pidana kita harus berikan sanksi hukum, dan itu sudah kita lakukan. Dan data dari sahabat saya Pak Dirjen Imigrasi bahwa lebih dari 500 sudah dipulangkan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini. Berarti dengan pesan yang sangat jelas kepada dunia bahwa kita ini adalah destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka hanya wisatawan-wisatawan yang patuh terhadap hukum, norma, adat istiadat kita, budaya, menghormati kultur kita, itu yang kita harapkan untuk berwisata dan berlibur di Indonesia. Kalau wewenang Kemenparekraf sendiri? Kami selalu melakukan sosialisasi, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga dengan instansi terkait lainnya untuk penertibannya. Karena kami ini kan tugas dan fungsi utamanya adalah mempromosikan wisata di Indonesia untuk mancanegara, dan juga kita memastikan bahwa citra Indonesia, reputasi Indonesia yang sekarang sangat baik di luar negeri, Bali ini top of mind. Bayangin aja di China setelah COVID, terpilih nomor 1 Bali sebagai destinasi terbaik. India yang belum ada penerbangan langsung ke Indonesia telah menduduki peringkat kedua dari jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Berarti potensinya sangat besar. Nah, kita harus mengelola ini dengan baik dan memastikan narasi yang keluar ke publik itu adalah narasi-narasi yang positif. Karena kita sekali lagi harus berhati-hati karena kita sekarang momentumnya sangat kuat dan kepulihannya sangat meningkat. Oleh karena itu jangan sampai ada berita-berita negatif, ada situasi yang tidak kondusif untuk dampak yang positif terhadap kepulihan pariwisata kita, karena sekali lagi tapi targetnya itu bisa adalah kejadian karena longgarnya aturan pemerintah dulu. Jadi gini, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kebangkitan dan kepulihan dan ekonomi kita ini harus kembali bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, karena waktu COVID kemarin jutaan lapangan kerja hilang. Dan saat COVID juga banyak warga negara asing yang pada saat itu lagi berlibur atau lagi dalam melakukan perjalanan itu stuck di Indonesia, jadi termasuk di Bali. Dan atas dasar kemanusiaan kita pada saat itu mempertimbangkan untuk memberikan quote unquote kelonggaran, termasuk juga situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Tapi setelah COVID selesai, ini aturan kembali ditegakkan dan kita sudah melakukan penertiban. Jadi tidak ada pembiaran. Sebetulnya kita sangat tegas dan kita komunikasikan dengan berbagai pendekatan, dan ya alhamdulillah sungkara kita sudah mendapat banyak kemajuan
sehingga apa yang ditampilkan di sosial media tersebut justru menjadi kontrol kita, dan ini menjadi kontribusi masyarakat sehingga kita bisa bertindak lebih cepat lagi. Baik, ini kita bergeser kan Mas Menteri juga sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO ini nih, kira-kira targetnya apa nih untuk ini? Nah, ini kita patut bersyukur karena Indonesia baru saja mendapat kehormatan, terpilih melalui voting. Jadi kita berharap waktu itu ya sudahlah, yang penting 4 besar aja kita ngalahin Thailand karena nggak muluk-muluk karena kita ini kan di Asia Tenggara kita selalu dibanding-bandingkannya sama Thailand gitu dari segi pariwisata. Tapi ternyata dengan lobby yang gencar yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan bekerja sama dengan Kementerian Parekraf, kita mendapat 16 suara. Berarti itu di atas Cina, di atas Jepang, dan di atas Korea Selatan, termasuk juga Thailand. Sehingga kita terpilih menjadi pemegang suara terbanyak dan terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif dari UNWTO, itu Dewan Pariwisata tertinggi di dunia. Nah, kami akan mengenalkan pendekatan pariwisata berkualitas, berbasis masyarakat, dan berkelanjutan. Dan salah satu program unggulan kita yang mendapatkan penghargaan tinggi di dunia adalah desa wisata. Jadi desa-desa kita ini kita kembangkan menjadi destinasi wisata dengan homestay, dengan daya tarik dan kearifan lokalnya, produk-produk ekonomi kreatifnya. Ini yang kita harapkan lebih dikenal di dunia. Dan sudah ada beberapa yang mendapat penghargaan seperti Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, itu menjadi desa wisata terbaik dunia di 2021, dan Desa Wisata Pemutaran di Bangli, Bali terpilih menjadi desa wisata terbersih di dunia. Nah, prestasi-prestasi ini akan terus kita dorong karena ada sekitar 4.500 desa wisata kita, dan dari total 4.500 ini kita harapkan 4,5 juta lapangan kerja tercipta hanya dari desa wisata untuk melengkapi target 2024 4,4 juta lapangan kerja kita yang kita harapkan bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baru pulang juga dari Papua Street Carnival, itu gimana antusiasme masyarakatnya? Nah, ini bagian daripada gercep kita nih. Jadi Maret lalu Bapak Presiden Pak Jokowi meresmikan PYCH, Papua Youth Creative Hub, ini bersama dengan BIN dan lintas kementerian lembaga termasuk kita. Tapi pada saat itu ada satu talenta dari Papua namanya Mbak Kakak Yunike. Dia sampaikan ke Presiden ingin punya carnival, street carnival kayak di Jember. Iya. Nah, saya langsung diperintahkan saat itu, dan Presiden ternyata maunya nggak pakai ribet, nggak pakai mumet, nggak pakai lama. Jadi dalam waktu 3 bulan harus dihadirkan, dan kita baru saja kita lakukan ya. Mirip-mirip Pasadena, mirip-mirip Mardi Gras, mirip-mirip Rio Carnival, tapi ini skalanya kita mulai dulu tahun ini, tapi harapannya tahun depan akan lebih grande, dan ternyata sukses banget. Presiden senang, masyarakat Papua gembira, dan talenta-talenta Papua ini ada sekitar 95 kostum yang mereka ciptakan dengan lagu-lagu Papua yang seru banget, bisa menghibur masyarakat Papua. Jadi festival-festival dan karnival seperti ini akan kita kelompokkan menjadi klaster-klaster unggulan, dan saya melihat Papua ini bisa menjadi ikon dari pagelaran event-event berkualitas dunia ke depannya. Kita akan undang Australia, Papua Nugini, kita akan undang negara-negara lain untuk ikut berpartisipasi. Nah, dengan tantangan yang ada, isu KKB itu. Nah, bagaimana untuk tadi juga ditanya, dan ternyata isu yang sangat melandasi untuk talenta muda di Papua ini adalah isu ekonomi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan peluang? Mereka hanya minta peluang kok. Mereka hanya minta opportunity untuk bisa berkarya, untuk bisa berkreasi. Dan memang banyak talenta dan di sana. Wah, kalau bicara nyanyi, mereka ini talentanya sangat luar biasa. Seni pertunjukan mereka kelas dunia. Dan ternyata begitu dikemas, dipoles, hasil-hasil yang
tampilkan, ini sangat memuaskan. Saya aja yang setiap kali mengkurasi untuk yang berangkat ke Paris atau berangkat ke New York, terkesima dengan talenta-talenta kita yang ada di Papua oleh anak-anak Papua muda yang inspiratif. Nah, kalau kita bergeser soal ini nih, polemik fasilitas visa on arrival. Nah, ini Mas Menteri tanggapannya gimana nih, Mas? Visa on arrival kita sekarang sudah lebih dari 90 negara dan terbukti efektif untuk menghadirkan target dari 8,5 juta wisatawan mancanegara yang kita harapkan untuk berlibur, berwisata di Indonesia. Dulu sebelum COVID ada 153 bebas visa kunjungan yang diterbitkan. Pada saat itu kebijakan pemerintah adalah memberikan kelonggaran untuk visa kunjungan, tapi ternyata terbukti tidak terlalu efektif. Sehingga akhirnya melalui review big data dan dari econometrics yang kita lakukan bersama-sama, sekarang kebijakan bebas visa kunjungan itu sedang ditarik sementara untuk direview, dan jika memang akhirnya tidak ada penurunan dari jumlah wisatawan, berarti konsep electronic visa on arrival ini jauh lebih memungkinkan untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Dan kita sudah ada kerjasama juga dengan perusahaan global VFS untuk memastikan proses pemberian visa bagi wisatawan yang datang ke Indonesia ini akan dilakukan secara mudah, lancar, dan akan tersaring wisatawan-wisatawan yang berkualitas dan wisatawan-wisatawan yang tinggalnya lebih lama dan belanjanya, spendingnya lebih besar kepada ekonomi lokal. Nah, dengan pendekatan artificial intelligence, big data, ini sangat dimungkinkan. Dan saya berharap justru mendapat dukungan dari masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita harapkan akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mas Menteri, kan ini agenda roadshow-nya banyak banget ya. Dan ini juga banyak yang beranggapan bahwa ini untung ini buat Mas Menteri untuk kampanye sekaligus. Tanggapannya gimana? Ya pasti banyak yang memiliki pendapat seperti itu, dan kalau kita ada di posisi sebagai pejabat publik itu harus kita terima sebagai sebuah kritikan dan masukan. Namun fokus saya adalah menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai menteri, dan apa yang telah dicapai ini sudah terlihat dan sudah terdata dan sudah terpublikasikan bahwa kita sudah bisa memberikan dampak yang positif terhadap kebangkitan, dan kita sudah memberikan peluang usaha dan lapangan kerja kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan para pelaku parekraf yang memang amanahkan kepada saya. Dan saya memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan secara pasti pemisahan, deliniasi antara tugas saya di kementerian tidak tercampur dengan tugas saya di partai politik. Saya baru bergabung di partai politik tanggal 14, belum banyak kegiatannya, tapi saya ingin ke depannya bahwa setiap kegiatan ini terpisah dengan jelas sehingga tidak ada dalam tanda petik apa yang dikhawatirkan itu, di mana mungkin penggunaan fasilitas negara atau mungkin juga ada kegiatan yang terkontaminasi antara politik dan tugas dan fungsi saya sebagai menteri ini yang jadi kita juga akan pilah-pilah undangan saya. Kalau undangannya sebagai menteri ya tentunya saya harus menjalankan tugas saya sebagai menteri, tapi kalau ini menjalankan tugas di partai politik sebagai Ketua Bapilu, ya ini harus betul-betul dijalankan untuk dipastikan, karena itu juga ada tugas yang sangat berat. Ya. Tugasnya sangat berat yang harus saya pastikan saya amanahkan dan saya emban amanah ini dengan penuh etos kerja 4 as lah, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.
Oke, sebelum kita jauh membahas soal politik, aku ada pantun buat Mas Menteri. Oh, silakan. Makan roti enaknya pakai selai. Cakep. Selai dibeli dari kota Solo. Cakep. Pemilu bentar lagi dimulai. Cakep. Apakah mungkin ada duo Uno dan Pranowo? Wah, dijawabin lagi ya. Setelah pesan-pesan yang satu ini, pemirsa tetaplah bersama kami di One on One Sindo News TV.